Keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Tolong diperhatikan. Andrea, Dewi, Opendia, Sapitri, Irawan, Irma, Mutmaina. Hadir. Oke, hadir semua ya. Kecuali Andrea. Bu, nama saya. Oh, ada yang belum sebutkan namanya ya. Yartini. Ya maaf ya. Tadi kelolosan. Oke. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang asam dan basa. Ya. Mengapa ada buah yang terasa masam dan pahit? Bagaimana cara mengetahui zat yang bersifat asam dan basa? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan zat yang bersifat asam dan basa di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan lautan asam, basa, dan netral dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator alami dengan kritis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan pH menggunakan pH meter dengan tepat. Kemarin Ibu sudah membagi kalian ada beberapa kelompok ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan EKPD. Jadi nanti kalian bisa mencari literaturnya lewat bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi bersama EKPD dan lewat internet ya. Sebelum kalian memulai kegiatannya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang hujan asam. Silakan disimak.
Apa yang terjadi? Menjadi biru. Ya. Jadi lakmus merahnya biru. Sini bukan. Bukan ini. Kemudian lakmus, kalau dengan lakmus ini tulis apa tadi Pak Magi? Biru. Kemudian kalau dicelupkan ke lakmus biru, apa yang terjadi? Dan selanjutnya sama ya sampai terakhir. Ya, ini lautan terakhir. Kalau ini namanya indikator alami. Apa yang terjadi? Ada perubahan apa? Ada atau tidak? Tidak ada. Jadi warnanya tetap biru. Ya, dicatat. Selanjutnya sama ya. Oke, nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ibu ya. Terus ini gimana? pH ini misalnya apa yang pertama? Larutan sabun, mana larutan sabun? Coba celupkan. Sudah sedikit saja. Pasangkan di sini, cari warnanya sesuai dengan ini mana? Yang 6 apa yang 8? 8. pH-nya sama. Nah, seperti itu selanjutnya ya. 8. Jadi perbaiki itunya 8. Sama juga ya. Itu saja. Jadi dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian sudah bisa menentukan mana larutan asam dan mana larutan basa dan netral ya dari indikator baik indikator kertas lakmus maupun indikator alami. Selanjutnya kalian mendiskusikan apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari ini. Ya, untuk diskusi hari ini kita cukupkan. Mungkin ada yang sudah siap untuk presentasi di depan atau mana yang sudah siap? Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi di depan. Yang lainnya akan memperhatikan, ya? Ya Bu. Yang ini dan kawan-kawan silakan maju ke depan untuk presentasinya hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tim kami. Pertanyaan pertama, di saat melakukan percobaan akan jadi perubahan pada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jelaskan secara singkat perubahan yang terjadi. Perubahan warna kertas lakmus merah menjadi biru dan kertas lakmus biru menjadi merah, biru, merah asam. Biru, merah, biru basah. Berdasarkan hasil pengamatan, kelompokkanlah zat tersebut dalam golongan asam dan golongan basa. Yang termasuk dalam golongan basa adalah
percobaan menggunakan indikator dari kelompok indikator alami kelompokkan ke dalam asam dan basa. Kemudian alasan yang tepat dalam pengelompokan tersebut: senyawa asam terang, senyawa basa terang. Sekian, itu saja hasil presentasi dari diskusi kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk presentasi di depan. Yang lainnya kalau ada yang kurang dimengerti bisa menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari praktek pengujian cairan asam dan basa. Untuk pertanyaannya, Pertanyaan pertama, di saat melakukan percobaan akan terjadi perubahan pada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jelaskan secara singkat perubahan yang terjadi. Lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan tetap merah, sedangkan dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah, sedangkan dalam larutan basa akan tetap biru. Lakmus biru dan lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan netral tidak akan mengalami perubahan. pertanyaan kedua, berdasarkan hasil pengamatan kelompok data tersebut ke dalam golongan asam dan golongan basa. Jawaban: asam, air lemon dan air buka, basa, kapur, air sabun. Pertanyaan keempat, berdasarkan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, kelompokkanlah beberapa senyawa pelindung ke dalam asam atau basa dan perhatikanlah perubahan warna indikator alami ditunjukkan oleh kertas pH ketika dimasukkan ke dalam senyawa-senyawa berikut. A. Larutan sabun adalah 8, B. Larutan cuka adalah 3, C. Larutan kapur adalah 13, E. Larutan jeruk adalah 1. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Ayo, mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh Pertanyaan pertama, di saat melakukan percobaan akan terjadi perubahan pada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jelaskanlah secara singkat perubahan yang terjadi. Jadi di sini lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan tetap merah, sedangkan dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah dan lakmus biru, sedangkan dalam larutan basa akan tetap biru. Larutan biru dan lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan netral akan mengalami perubahan. B. Larutan biru sama dengan asam, C. Larutan cuka sama dengan asam, D. Larutan
Coba tuliskan perubahan yang terjadi pada indikator alam dari larutan buka dan sabun. Coba tanya. Ya, teman-teman. Bila larutan kunyit diteteskan pada larutan buka, maka akan menghasilkan warna yang terang. Sedangkan bila larutan kunyit diteteskan pada larutan sabun, maka akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas? Ya, sekian dari kelompok kami. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan dulu. Baiklah, jadi dari kegiatan percobaan yang sudah dilakukan dan diskusi yang sudah kalian lakukan tadi juga dapat ditemukan beberapa hal. Tentunya untuk menentukan larutan asam dan larutan basa, selain menggunakan indikator lakmus, juga menggunakan indikator alami. Jadi di kehidupan kita ini terdapat senyawa asam dan basa. Tadi setelah dilakukan presentasi, mungkin ada dari salah satu kelompok yang ingin menunjukkan hasil percobaan dan diskusi yang sudah dilakukan. Silakan, Ibu. Saya Bu. Silakan. Pada Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baiklah, saya akan menyebutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Asam adalah senyawa yang dihasilkan dalam air yang akan menghasilkan ion H+. Dan basa adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH2. Ciri-ciri asam. 1. Jika dicicipi rasanya masam. 2. Warnanya lebih terang. 3. Jika dipegang terasa hangat. 4. Sifatnya korosif atau menyebabkan karakteristik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti buah mangga, jeruk, asam dan lain-lain. Dan B. Ciri-ciri basa. Rasanya pahit dan teksturnya licin. Contohnya adalah sabun, odol, obat mah, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.